Tapi ya, pelakor yang kedua ini nih, ya, ini yang agak susah disaingi dan ditaklukkan, Bun. Yaitu pelakor yang tidak pernah menjelek-jelekan istri Syah, tidak pernah meneror istri Syah, tapi malah terlihat ingin berhubungan baik dengan istri Syah. Nah, itu yang paling susah. Ya, jadi Bun, sebenarnya yang susah itu bukan ketika si pelakor ini menghasut, bikin emosi atau neror Bunda. Bukan ya. Pelakor yang seperti itu aslinya malah jauh lebih gampang kalau kita bisa mengendalikan emosi dan gak kepancing. Tapi, kalau pelakor ini udah menunjukkan sikap baiknya sama kita, dia kelihatan mau bantu-bantu kita, mau peduli sama kita, nah itu yang paling susah dihadapi, Bun. Kenapa? Karena dia juga sama-sama pakai cara yang cantik. Dan biasanya suami itu paling gampang ditaklukkan sama wanita yang mau berbuat baik sama orang-orang yang dia sayangi. Nah, jadi ketika si pelakor ataupun istri kedua ini kok mau berbuat baik sama Bunda, wah itu tantangan paling besar buat Bunda sebagai istri Syah. Karena si wanita itu sudah mencetak 1 poin plus di hati suami. Ya, mungkin di hati kita masih bisa ya meragukan ketulusan wanita itu karena kita sama-sama wanita. Ya, kita mungkin akan bilang nih dalam hati kita, Bun, alah, itu mah cuma modus. Alah, gaya-gaya doang biar makin bisa mengambil hati suamiku. Alah, itu mah strateginya doang biar suamiku nggak mau ngelepasin dia. Ya, mungkin kita bisa bilang begitu dalam hati. Tapi, kita nggak bisa mengingkari bahwa cara yang dilakukan si pelakor ini itu terlepas dari apakah dia itu tulus atau modus. Ya, yang sangat efektif untuk mendapatkan hati suami. Nah, makanya untuk menghadapi wanita pelakor yang seperti ini, kita nggak bisa main-main lagi sama ikhtiar kita, Bun. Kita udah nggak bisa lagi pakai cara-cara lama. Dan yang paling penting, kita nggak bisa lagi meniatkan ikhtiar kita hanya untuk mengambil hati suami kita dari pelakor. Karena itu nggak akan mempan. Karena niat yang cuma buat mengambil hati suami itu, lama-lama akan tercium juga sama suami. Apalagi di sini suami Bunda posisinya sedang membandingkan nih antara Bunda dengan wanita lain ini. Terus saya harus gimana dong, Bun? Oke, Bunda, kalau menurut saya, ketika Bunda menghadapi pelakor yang menunjukkan sikap baik seperti ini ke Bunda, maka niat ikhtiar ini harus ditata ulang kembali. Ya, bukan demi mendapatkan hati suami, tapi tulus, murni, dan lurus karena Allah atas kesadaran Bunda sendiri. Nah, ketika niat Bunda itu sudah ke Allah, ya berharapnya hanya ke Allah, apalagi Bunda itu terus mendekatkan diri sama Allah, maka insya Allah langkah Bunda nanti akan terbimbing langsung oleh Allah. Sehingga apapun yang Bunda lakukan buat suami dan sikap apapun yang Bunda tunjukkan ke wanita pihak ketiga ini, itu semuanya benar-benar atas restu dari Allah. Nah, nantinya apapun yang Bunda lakukan, ya mau Bunda ngasih pelayanan ke suami, mau Bunda komunikasi sama si pelakor, mau Bunda menarik diri dari suami, atau Bunda mau ngobrol sama si suami, itu semua udah di ACC sama Allah dan pasti akan menimbulkan dampak yang positif pada hubungan batin Bunda dengan suami. Nah, kenapa bisa begitu? Karena getaran energi dari orang yang tulus karena Allah itu kekuatannya nggak bisa diukur lagi, Bun. Kita ngasih pelayanan dikit aja ke suami, tapi Allah yang melipat gandakan dampaknya. Misalnya, Bunda baru sekali ngasih minum ke suami sambil senyum aja, itu tiba-tiba respon suami udah melebihi ekspektasi Bunda. Nggak tahu kenapa, Bun, tiba-tiba suami di sini pengen ngobrol banyak sama Bunda. Nah, tiba-tiba nih suami itu nyenderin kepalanya tuh di pangkuan Bunda. Atau tiba-tiba suami minta dipijet plus-plus sama Bunda. Nah, bahkan ada banyak tuh, Bun, klien-klien saya yang udah melatih dirinya sampai di makom atau di level tawakal yang seperti ini, itu dikasih anugerah sama Allah dengan memisahkan suaminya dari pelakor dengan cara yang gak disangka-sangka. Buat Bunda yang ada di posisi istri Syah, pasti bisa ngebayangin lah ya, gimana rasanya kalau hal seperti ini terjadi beneran sama Bunda. Dan ini itu, Bun, beneran terjadi pada klien-klien yang ikut bimbingan saya dan sudah istiqomah dalam meluruskan niat ikhtiar dan melakukan pendekatan spiritual sama Allah dengan amalan-amalan yang saya ijazahkan. Nah, jadi Bun,
keajaiban-keajaiban seperti ini itu hanya bisa terjadi ketika hati kita sudah benar-benar pasrah, tawakal, dan sumeleh sama Allah, dan gak punya tendensi apa-apa dalam melayani suami. Nah, ciri-cirinya gampang, Bun. Cirinya Bunda udah bisa menyadari dalam hati, kalau Allah pengen hati suamiku datang ke aku, suamiku pasti datang, gak peduli panas hujan. Dan itu artinya Allah ngasih kesempatan aku untuk mensyukuri nikmat berupa kehadirannya. Tapi kalau saat ini Allah belum datengin hati suamiku, maka itu artinya Allah lagi pengen deket-deket sama aku. Dan Allah lagi ngasih nikmat yang luar biasa dan patut aku syukuri, yaitu momen bercengkrama sama Allah. Dan gak semua istri itu dikasih keistimewaan dan kesempatan ini sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku gak bakal sia-siakan kesempatan yang Engkau kasih ya Allah. Begitu, Bun. Ya, ini saya jadi ngomongnya kok sampai kemana-mana ya, Bun. Oke, tapi apapun itu, semoga setelah nonton video ini Bunda lebih tercerahkan, lebih semangat, ya, lebih optimis, dan lebih husnuzon sama apapun yang Allah takdirkan sama Bunda. Dan satu lagi, Bun, yang perlu Bunda sadari adalah adanya Bunda dikasih kesempatan oleh Allah untuk nonton video ini, itu artinya Allah mentakdirkan hal baik buat rumah tangga Bunda. Dan bisa jadi lewat video ini kita sedang dipertemukan Allah untuk bersama-sama melakukan ikhtiar perubahan dan perbaikan untuk rumah tangga Bunda. Jadi jika Bunda merasakan tanda-tanda itu di hati Bunda, maka artinya pertolongan Allah sudah dekat. Dan saran saya, segera sambut panggilan itu dengan menghubungi saya melalui nomor yang ada di sini. Dan insya Allah saya siap mendampingi riyadhah dan tirakat lahir batin Bunda untuk memperbaiki keharmonisan rumah tangga Bunda. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.